Jumlah anak muda di Indonesia mencapai angka 24% dari seluruh total penduduk Indonesia. Kamu, aku, kita adalah salah satunya. Kasus-kasus viral yang terjadi, perilaku kekerasan bullying, menonton video porno, merokok, melakukan seks bebas, saat ini ironinya menjadi hal yang biasa dilakukan di kalangan anak muda. Kita disebut aneh jika tidak melakukan hal-hal tersebut. Tetapi, apakah semua itu benar? Lalu, apa kata mereka? Nggak biasa. Nggak biasa. Enggak. Nggak biasa. Enggak biasa. Itu biasa sih, Kak. Biasa. Biasa itu. Karena sih itu lebih ke sekolah Katolik ya. Sama yayasannya besar. Takutnya nanti viral gitu. Ada. Jelas. Banyak atau sedikit? Rata-rata cowok, banyak. Rata-rata cowok. Karena pasti ini sih, Kak, ngelihatnya tuh pasti dari sosmed sih ya. Nanti diunjukin kayak ini loh ada video ini, ini loh ada yang viral ini. Itu pasti sih, Kak. Karena ada yang viral, jadinya tuh kayak diunjukin gitu. Ini ada yang viral nih, baru ini gitu. Nggak terbiasa kalau kita nggak nonton video porno juga. Masa-masa pubertas kan. Maksudnya menunjukkan gitu kan sebuah kayak hubungan intim gitu, beda jenis gitu ya, dengan cara yang mungkin belum nikah gitu kan. Pulang sekolah kadang lihat, katanya sih biar nggak asem ya. Dia ngomongnya biar nggak asem. Nggak biasa. Karena sih enak aja gitu ngerokok, kayak refreshing kan. Kita kan kalau kalang-kalang muda kan banyak tugas. Kadang-kadang kalau ngerokok tuh pikiran jadi tenang, aman gitu, sejahtera gitu. Itu biasa banget. Biasa banget ya. Dunia kerja kayaknya ngerokok itu pelampiasan juga. Sama kayak tadi mungkin kayak pornografi gitu. Jadi kayak dengan ngerokok tuh kita merasakan kayak ada kenikmatan gitu. Ada kayak bisa tenang gitu. Jadi kalau menurut saya gitu ya, secara pribadi rokok sih nggak masalah gitu. Menurut saya gitu, tapi walaupun saya nggak ngerokok gitu kan. Itu udah biasa. Saat ini ngelihat temen cewek ngerokok tuh biasa ya? Itu udah biasa. Mungkin kalau tanggapan pribadi aku ya, karena melihat dari temen aku yang ngerokok, itu sepertinya sih kayak mereka cuma ikut-ikutan aja. Dia itu ngikutin mungkin kayak tren sekarang nge-vape lah atau apalah gitu. Jadi kayak buat, ya udahlah lu nongkrong, masa lu nggak nge-vape sih, masa lu nggak ngerokok sih? Apa kita ngerokok? Merusak diri, untuk bait Allah. Masih sekolah gitu, juga pakai masih duit orang tua gitu. Kalau di sendiri ya bebas. Nah, tapi jangan pas kerja aja lah. Soalnya bisa ngerusak citra sekolah juga. Ya kayaknya termasuk saya deh. Biasa. Selalu. Itu udah biasa, Kak. Kalau banyak sih kalau sekarang fisik ya. Oke. Fisik, terus latar belakang juga ya, keluarga gitu, misalkan anak ya yatim piatu gitu kan, kadang-kadang banyak yang ngungkit-ngungkit gitu. Karena ngebully itu kalau teman-teman di sekolah itu nggak punya hati kayak psikopat yang membunuh. Dia tuh nggak punya rasa, tapi sama kayak ngebully juga. Ngebully juga, dia tuh nggak punya hati, tiba-tiba ngebully aja gitu. Nggak ngeliat hati orang, kadang orang kan rapuh, dibully jadi sedih, nangis gitu. Batak, putih, hitam gitu. Ngata-ngatain ya? Iya. Pasti sih tentang ya aku sebagai Kristen gitu. Pasti itu rasis, iya. Kayak gitu bulinya. Salah sih. Salah. Kenapa? Ya menyakiti perasaan kali ya. Beberapa kayak temen ada yang nangis tuh. Orang yang dibully itu jadi mungkin sakit hati, bisa down gitu. Ngebully itu bikin mental orang jadi down, jatuh. Kalau kita yang dulu jadi senang, kalau kita dibully sama orang itu jadi sedih, kayak hatinya nggak tenang gitu. Bikin sakit hati orang sih, Kak. Bikin sakit hati orang, bikin sakit hati orang tersebut, terus mentalnya juga down. Bahkan sahabat aku sendiri pun, karena dengan dianggapnya itu cuma bercanda, tapi dengan kata-kata kita yang nyelekit sedikit aja, itu dia jadi kayak langsung kayak biasanya kita ngumpul bareng, terus ketemu satu orang tersebut, itu dia jadi kayak langsung, aduh jangan deh, gue nggak mau deh sama orang itu, karena dia itu tadi karena punya ucapan yang buruk
sama satu orang tersebut itu jadi aduh jangan deh, gue kalau ada dia nggak mau, jangan deh, jangan ajak gue gitu. Jadi mereka jadi kayak takut tersendiri gitu, trauma. Ya, kalau misalkan teman sama teman kita kenal gitu kan, terus akrab dari kecil udah temenan, ya bully itu jadi kayak sekitar jokes saja gitu. Cuma kadang-kadang kita tuh kelewatan gitu. Orang baru kenal berapa hari, ya 3 bulanan gitu, kita bully gitu. Kadang-kadang ya sempat ada beberapa juga yang nangis gitu kan. Beberapa ya temen yang dekat banget, kalau nggak bully tuh nggak asik gitu. Itu banyak sih. Ada malah. Biasa. Udah biasa Kak, kalau di kalangan perkantoran dan tongkrongan kayak kita gini udah biasa itu Pak. Bahkan sekarang mereka nggak malu gitu. Bahkan mereka tuh kayak ada trofi gitu, kayak oh gue bisa sama dia nih gitu. Jadi kayak kesannya, oh gue bisa seks sama dia gitu. Jadi kayak trofi gitu. Wah keren lu gini-gini bisa sama dia gitu. Jadi kayak terus kayak ada beberapa gitu kan yang kita ngomong, ada yang senang gitu jadi FWB-an kalau kita tahu gitu ya. Friends with benefit ya. Friends with benefit-nya. Nggak pernah. Nggak pernah. Dan nggak biasa juga ya. Kenapa? Karena kan kita tuh baik Allah, barang kita tuh nggak boleh disentuh sama sekali sama manusia. Istilahnya suci lah. Karena yang masih kecil bro, lu mau ngapain sih? Gitu. Balik lagi Kak, kita sebagai cewek, kita yang dirugikan, itu nggak baik. Kalau cowok itu enak, dia ngelakuin dan dia nggak bakal diomongin, tapi dan kita yang ngelakuin pasti kita jadi bahan dari omongan dari A sampai Z, dari mulai itu sekarang, besok, lusa ataupun kapanpun tuh pasti masih diinget. Ih ini orangnya gini, ih orang ini pernah ini, pasti deh selalu. Jadi kan kalau misalkan kita ngomong berhubungan gitu kan, itu kan harus dilandasi dengan pernikahan, bener nggak? Kalau saya lihat di pertemanan saya tuh itu sebagai melampiaskan gitu. Ketika dia lagi kesel atau lagi capek, jadi ngajak gitu, ayolah kita staycation orang bilangnya gitu, ayo gitu. Terus tiba-tiba, lagi mana lu? Lagi di puncak gitu. Lagi di mana lu? Lagi ini gitu. Jadi ketika lagi pusing ya pelampiasannya ke sana gitu kan. Jadi maksudnya kita harus jaga kekudusan kan. Jadi jangan sampai ya kita jelek lah di mata, kita nggak usah jelek di mata Tuhan dulu deh, nggak usah jelek jangan sampai kita menjelekkan di mata keluarga gitu. Kalau aku sih dari diajak hal tersebut, aku sih lebih baik sorry deh, gue nggak bisa nih ikut dengan kalian gitu. Jadi tolak mereka tuh secara sopan aja sih, dengan cara yang baik-baik gitu. Jadi nggak menyakiti hati mereka juga gitu. Yang saling mensupport gitu. Dalam misalkan kalau ada ulangan, belajar bareng gitu, ke gereja bareng bisa. Cuman kalau beda agama nggak tahu ya. Kita kan masih muda, kenapa kalian masih kayak gitu aja? Punya masa depan yang sungguh indah kok. Guys, please. Bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Nggak, bertobat itu kan nomor 1. Stop lakuin itu semua. Bertobatlah. Dunia ini tuh semakin tua. Semoga teman-teman yang mungkin udah melakukan banyak hal yang tadi dipertanyakan itu jangan sampai terjerumus lebih dalam lagi sih. Kalian itu jangan menyia-nyiakan masa-masa muda kalian dengan hal-hal yang negatif seperti itu. Banyak kok dengan kalian yang membangun hobi kalian, terus juga apa sih kemampuan yang ada di diri lu itu lu bisa cari di luar sana. Itu banyak banget teman-teman yang mungkin circle-circle yang lu suka padus, lu suka moto, lu suka motor, terus juga lu suka otomotif, itu banyak banget circle-circle di luar sana yang seperti itu. Bisa mungkin coba evaluasi atau kontemplasi gitu, bertanya gitu, apakah bener ini gue lakuin, atau gue cuma ikut-ikutan teman-teman aja nih, atau emang karena gue FOMO nih gitu. Coba ditanya lagi deh. Sebisa mungkin kalau bisa harapan saya sih jangan sampai terjerumus lebih dalam gitu. Jadi jangan sampai kalian-kalian itu terjerumus dengan hal-hal yang negatif karena satu orang tersebut ngajak kalian. Shalom Sobat yang berbisik, episode perdana dari Kaskar Berbisik sangatlah menarik buat kita bahas.
Seperti yang sudah didengarkan tadi sebelumnya, bagaimana respon dari anak-anak muda dan juga remaja menanggapi isu-isu yang juga sangat dekat buat kehidupan mereka. Dan bahkan bisa jadi itu menjadi pergumulan buat orang tua dan juga buat kita semua sebagai gereja. Biasanya orang akan melakukan sesuatu hal karena mungkin orang lain sudah membiasakan diri untuk melakukan itu. Banyak orang juga tidak mencari tahu kebenaran dari kebiasaan yang mereka sering lakukan, sehingga akhirnya akan berdampak panjang dan akhirnya itu jadi kebiasaan yang salah. Termasuk dalam pergaulan-pergaulan muda-mudi yang mungkin dianggap sepele, yang mungkin juga sudah dilakukan dari orang-orang banyak, tapi ternyata itu sangatlah jauh dari firman Tuhan. Mari kita melihat dan juga menggali sebenarnya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kebenaran adalah gaya hidup orang Kristen. Memang membiasakan yang benar tidaklah mudah, banyak tantangan dan juga godaan. Mungkin sebagian orang akan mengatakan, orang-orang juga udah ngelakuin hal itu, ini udah hal yang biasa. Atau nggak apa-apa kok, banyak orang yang biasa ngelakuin itu. Bahkan terkadang ketika kita melakukan hal yang benar, tidak membiasakan yang salah, nah biasanya orang-orang juga akan mengatakan naif lah atau munafik lah, atau juga mungkin kita dibilangin sebagai orang yang tidak open minded karena kita tetap berpatok pada firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan hari ini mau berkata demikian pada Amsal 3 ayat 7 mengatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Dalam kita melakukan keseharian kita, mari kita belajar untuk tidak bersandar pada pengertian kita sendiri sebagai manusia. Pertama, marilah dulu kita mencari kebenaran dari firman Tuhan. Lalu yang kedua, kita bisa bertanya dengan orang tua ataupun juga kakak layar atau mungkin siapapun yang juga kita anggap lebih dewasa dalam iman. Tetapi untuk itu kita harus mencari. Jadi yang pertama, kita harus mencari dahulu kebenarannya sebelum kita melakukan hal sesuatu, sehingga kita tahu yang mana salah, yang mana benar. Dan ketika kita udah tahu, ketika kita udah mencari tahu, mari kita juga melakukan yang benar meskipun konsekuensinya banyak ya buat kehidupan kita. Lalu yang kedua adalah parameternya apa sih dalam kita melakukan tindakan ini. Mari kita lihat Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi parameternya terdengar sederhana, ya. Sejauh kita tahu itu salah dan kita melakukannya, kita sudah berbuat dosa. Apakah kita mau mendatangkan berkat dalam kehidupan kita, atau kita mau mendatangkan kutuk, ataupun dalam hal ini tentang dosa. Dan tidak hanya itu, sebenarnya banyak dampak negatif yang kita dapatkan ketika kita melakukan hal-hal yang di luar daripada Tuhan. Kalau tadi dalam video tadi respon dari anak-anak muda, misalnya rokok akan merusak kesehatan kita, lalu juga seks bebas mungkin akan menimbulkan penyakit-penyakit kelamin, ataupun misalnya pornografi akan berdampak pada kecanduan, bahkan itu juga akan berdampak pada kualitas otak kita dan banyak hal lain. Dan juga di media-media, di berita-berita banyak kan ada kenakalan remaja yang dilakukan yang pada akhirnya merusak masa depan kita sebagai orang percaya yang seharusnya cerah, akhirnya terpotong-terpotong dan hidup dalam kegelapan. Dan semuanya itu adalah keputusan kita. Ya, kita pasti sebelum melakukan sesuatu penuh dengan pertimbangan-pertimbangan yang dikatakan dan juga dibimbing oleh Roh Kudus. Tapi tergantung kita mau memilih yang mana. Kita juga mau tahu bahwa kebiasaan itu menjadi benar adalah saat kita lakukan bersama dengan Tuhan. Ketika kita hidup dalam Tuhan, ketika kita bertumbuh dalam Tuhan, pasti kita akan mengusahakan segala sesuatunya
baik menurut kacamata iman, menurut Tuhan. Sama seperti 1 Korintus 15 ayat 23 sampai 24, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bagi setiap orang mungkin takut kehilangan teman atau takut kehilangan orang sekitar mereka. Tapi percayalah, tidaklah sia-sia buat kita mengorbankan sesuatu yang akan merusak masa depan kita. Jadi melalui firman ini kita harus sadar untuk kita boleh berbalik pada jalan yang benar. Dan firman Tuhan sudah menjawab segala pertanyaan kita. Dan juga terlebih daripada itu, kita tahu bahwa kita telah merayakan kematian, lalu juga kebangkitan, bahkan juga kenaikan. Kita telah dibenarkan oleh firman Tuhan. Jadi marilah kita, tadi ada yang juga bilang bertobat, ya, ada yang bilang bertobat, mari kita lakukan pertobatan kita dengan sungguh melalui tindakan, sebab kebenaran itu diupayakan. Kebenaran itu adalah tindakan, bukan sekedar kata-kata, tapi adalah tindakan nyata bagi orang Kristen. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa kuat ya dalam kita mengarungi ya godaan-godaan ini? Sama seperti Mazmur 23 ayat 3b. Percayalah buat kita dikatakan demikian. Ia, yaitu Allah, menuntun aku dan saudara yang berbisik di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi percaya bahwa ketika kita mengimani Kristus adalah juru selamat kita yang telah mati, bangkit, bahkan naik ke sorga, Ia akan menuntun kita di jalan yang benar. Dan kita pun yang mau dituntun, kita juga harus berupaya, berjuang untuk selalu hidup dan setia di jalan yang benar. Maka dari itu, sobat yang berbisik, ya, dengan pengharapan dan perjuangan iman dalam karunia Roh Kudus, tidak ada usaha yang sia-sia untuk membuat perubahan. Kalau misalnya kita sudah tinggal di kehidupan yang lama, mari kita menjadi manusia yang baru, yang membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Itu saja yang akan menjadi perenungan kita bersama. Tuhan Yesus pasti akan menuntun kita. Sampai jumpa di episode berbisik selanjutnya. Tuhan memberkati.